Analisis 29 Juni 2022. Oke, kita seperti biasa melihat terlebih dulu apa yang akan terjadi atau dari sisi fundamental yang lebih tepatnya ya. Oke, kita lanjut dengan pertama, faktor penggerak sentimen market saat ini. Saya berganti dari yang sebelumnya. Di poin pertama adalah terkait dengan pertemuan G7 yang mana menurut saya sudah selesai dan kita tinggal tunggu saja gebrakan apa yang terjadi dari negara-negara G7 tersebut terhadap Rusia. Dan juga tentunya menantikan respon dari Rusia. Oke, 3 poin lainnya itulah sesuai dengan yang kemarin sempat kami tampilkan. Artinya tidak banyak berubah karena memang ECB Forum akan berlanjut dengan hari ketiga yang juga hari terakhir dan semua fokusnya akan menunggu dari pernyataan para Gubernur Bank Sentral. Ada Christine Lagarde di sana, ada Gubernur BOE Bailey dan juga dari Federal Reserve Jerome Powell. Kemudian warning dari BIS atau Bank for International Settlement juga masih tetap saya tayangkan karena memang ini core utama terkait dengan apa yang akan dibicarakan oleh para gubernur bank sentral. Lalu kemudian juga dari IMF, proyeksi pertumbuhan yang sudah diturunkan, kemudian juga mengingatkan kembali kepada Fed untuk tidak salah melakukan penilaian terhadap ekonomi karena bisa berdampak fatal atau negatif terhadap global ekonomi. Nah, saya tambahkan di sini end of month flow yang sebetulnya juga bukan suatu hal yang baru karena di hari Senin live streaming kita sempat membahas hal tersebut. Kaitannya juga di beberapa bulan terakhir kita sempat mengingatkan setiap akhir bulan itu adalah selalu menunjukkan pola penguatan kepada US dollar di mana tingkat permintaan US dollar cenderung meningkat dan itu yang akan kita waspadai. Ya, 28, 29, 30 itulah 3 hari terakhir tapi bisa saja sudah direspon kemarin. Itulah sebabnya kalau misalkan dilihat dari sejak hari Senin sempat terjadi penurunan di grafik emas, lalu kemudian dolarnya juga cenderung rebound tapi belum terlalu kuat. Baru tadi malam kita melihat dolar yang kecenderungannya mengalami kenaikan. Tapi di sisi lain, Treasury yield atau US bond yield justru masih tetap mengalami penurunan. Itu sebabnya kenapa emas enggan untuk meluncur lebih lanjut. Oke, kita lihat apakah end of month flow bisa lebih kuat lagi untuk hari ini apa tidak. Tapi perkiraan kami seharusnya besok di tanggal 30 Juni sudah mulai normal kembali. Alias mungkin saja setengah atau di pertengahan malamnya dia sudah mulai berbeda arah. Oke, kemudian di poin kedua, lagi-lagi terkait dengan faktor penggerak oil, kita soroti adalah OPEC meeting. Pertemuan akan dilakukan di tanggal 30 Juni, dan ekspektasi kebijakan tetap dipertahankan sampai bulan Agustus, yaitu terkait dengan penambahan produksi 648K atau 648.000 barrel per day. Dan ini adalah hasil pertemuan di tanggal 2 Juni yang lalu, teman-teman. Kebijakan tersebut akan tetap berlaku sampai September, jadi saya rasa ini belum tentu akan berubah, dan berarti sesuai dengan ekspektasi artinya. Nah, sementara untuk dari Libya Oil, itu masih tetap berhenti produksi, dan cadangan minyak Amerika yang juga mengalami penurunan, ya, menurut laporan EIA, mereka baru akan merilis data tersebut atau inventory tersebut minggu depan. Kita lihat saja apakah terjadi delay kembali apa tidak. Kemudian, kalau diperhatikan dari semua keseluruhan berita, selain data ekonomi tentunya terkait dengan GDP Amerika nanti malam, ya yang harus disoroti adalah Powell speech, Lagarde speech, Bailey speech. 3 pentolan dari bank sentral masing-masing kawasan. Ya, dari Federal Reserve, tidak ada pilihan lain selain tetap menaikkan suku bunga, tapi semakin agresif atau di atas 50 basis poin, semakin market khawatir bahwa mereka akan terjerumus ke dalam jurang resesi. Dan itu berarti mengakibatkan indeks saham mengalami penurunan kembali, dan tentunya akan menguntungkan di sisi emas, walaupun untuk respon awal akan terjadi penurunan terlebih dulu. Nah, kemudian Lagarde speech, kaitannya adalah dengan ekspektasi tetap pada kenaikan suku bunga bulan Juli, dan kalau memang ternyata Lagarde tetap konsisten, maka itu akan mendorong penguatan untuk Euro USD. At least perkiraan kami ini mungkin akan terjadi sampai pertengahan atau bahkan mendekati pertemuan ECB bulan Juli. Ya, kita tinggal lihat saja agenda ECB-nya seperti apa. Lalu kemudian ada Bailey speech. Semakin hawkish, semakin menguatkan pound sterling, tapi kalau dovish, berarti pound sterling akan lanjutkan penurunan. Ini yang kita sebut dengan skenario buy on rumor sell on fact. Ya, walaupun sampai saat ini pound sterling sendiri sudah cenderung bertahan di bawah 1.2200 ya. Oke, untuk data ekonomi sendiri yang harus dipertimbangkan adalah data GDP growth rate untuk kuartal kedua ya. Dan seperti biasa ekspektasinya ada berada di minus 1,5%, sangat buruk. Lalu kemudian previous dari 6,9%. Kalau misalkan dilihat dari data ini jelas
ekspektasi market memperkirakan akan terjadi penurunan atau perlambatan ekonomi yang memang sudah berlangsung sampai saat ini. Nah, inilah pula yang mengakibatkan kekhawatiran terkait dengan resesi. Of course, kalau misalkan dilihat tingkat pertumbuhan lemah, berarti ekonomi melambat, dan kalau negatifnya selama periode tertentu secara beruntun, maka inilah pertanda resesi. Contoh misalkan, ternyata dalam 2 periode berturut-turut, seperti 2 bulan berturut-turut, dia cenderung negatif, atau 2 kuartal berturut-turut lebih tepatnya, cenderung negatif, maka itu sudah bisa disimpulkan sebagai resesi. Oke, untuk data malam ini, aktual lebih besar dari ekspektasi, good for dollar, berarti emas ataupun pound sterling akan tertekan kembali. Kemudian untuk aktual lebih kecil dari ekspektasi, bad for dollar, berarti emas ataupun pound sterling bisa mulai kenaikan, tapi khusus dengan pound sterling kembali disoroti dengan pernyataan dari Andrew Bailey. Technical View 29 Juni 2022 jam 1 siang. Oke, langsung tertuju kepada DXY terlebih dulu. Daily chart kembali ditutup dengan bullish candle setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan. Oke, kita masih tetap menantikan ya potensi dari bearish divergence. So far ya kita memang lihatnya dia sedang naik, tapi kalau dilihat dari polanya ini masih tetap dalam pola penurunan ya. Jadi kita anggap dia pullback ataupun ya retest area resisten. Ya, di sisi lain tingkat permintaan dolar di akhir bulan, dan itulah yang membuat dia menguat, itu persis dengan apa yang kemarin kita sampaikan, dan juga catatan-catatan khusus di live streaming hari Senin, ya. Dan Anda bisa lihat di sini, triangle dipecah, resistennya, kemudian dia tembus, lalu kemudian dia sempat pullback, pullbacknya di kisaran 38,2%, dan sekarang kita menuju 23,6%. Saya masih berkeyakinan, kalaupun dia mengalami kenaikan sampai besok misalkan, karena faktor akhir bulan, maka kemungkinan potensinya kita berharap 0% di 105,64 itu tetap menahan untuk kelanjutan kenaikan. Kenapa? Karena berikutnya bisa saja terjadi rejection dan akhirnya menjadi double top gitu ya. Dan kalau misalkan ternyata lanjut, bagaimana? Kalau lanjut berarti of course itu penguatan dolar yang lebih signifikan sampai ke mungkin non-farm payroll minggu depan. Dan tentunya itu akan berimbas negatif untuk gold ataupun currency lain. Sementara kalau kita perhatikan dari US Treasury yield-nya sendiri, grafik menunjukkan 4 jamnya mengalami penurunan. Oke, 1, 2, 3, 4. Ini yang kemarin saya sebutkan bahwasanya belum tentu dia akan mulai kenaikan kalau misalkan di akhir bulan. Karena di akhir bulan hanya tertuju kepada US dollarnya saja. Nah, berarti kalau misalkan pun saya tarik garis resisten seperti demikian, ini adalah areal yang mungkin menjadi patokan apakah dia mengalami perubahan tren apa tidak. Sementara kalau kita perhatikan dari daily, kita tetap dalam posisi ya bearish divergence, dan itu sangat mendukung dengan candle shooting star. Oke, langsung berlanjut kepada grafik gold, di mana grafik H1 menunjukkan dia sideways tertahan di zona 1820-1821 ya. Ya, Anda bisa lihat di sini candlestick beberapa kali terakhir ya, 1 2 3 secara beruntun cenderung dengan real body yang cukup tipis. Oke, ekspektasinya apa? Ekspektasinya sebetulnya dia akan terjadi rebound ya. Tapi dengan catatan teman-teman, sebetulnya dengan areal 1816, 1813 itulah areal yang sama yang kemarin juga kita tandai sebagai areal potential demand walaupun relatif rendah ya. Weak demand, tapi it's okay. Areal tersebut kemungkinan diincar juga oleh para pembeli atau buyer sehingga akhirnya bisa mulai kenaikan. Oke, kenapa kita tidak menjalankan skenario sell on rally? Oke, berkaitan dengan end of month flow, memang seharusnya itu akan menjadi warning kita, tapi posisinya kita balik karena nanti malam ada data GDP dan juga statement dari Powell. Ingat, semakin khawatir terkait dengan resesi, emas mungkin hanya tertekan sekilas, lalu kemudian dia rebound sebagai efek safe haven. Jadi itulah yang saya incar untuk malam ini, walaupun dengan rambu-rambu terkait dengan end of month flow yang memungkinkan kenaikan tidak cukup tinggi. Saya menggunakan Fibonacci expansion, yaitu ditarik dari titik puncaknya ke titik bottom, lalu kemudian ini titik yang ketiga ya, dan kita dapatkan 61,8%-nya Fibonacci expansion di 1816. Atau bisa juga misalkan Anda ingin hapus ini, Anda cukup hapus seperti demikian, kemudian areal Fibonacci retracement-nya, bottom-nya kita pindahkan ke areal low tadi pagi. Nah, 18.18.00 ya, karena areal low-nya sampai saat ini masih bertahan di 18.18.00. Untuk areal high sendiri,
Sampai saat ini, dari sejak sesi Asia mengawali dengan kenaikan 1822.70, sekarang pun masih tetap bertahan 1822.70. So, kalau misalkan kita ambil seperti ini, berarti batasan terkait dengan end of month flow kita perkirakan 1829 atau 1832. Dengan catatan of course, Fibonacci retracement 61.8% saat dia tembus Anda harus follow buy karena dia berarti mensinyalkan reversal bullish. Artinya ada perubahan tren di situ, Anda bisa lakukan follow walaupun target terdekat ya seperti biasa ada resisten 1835, lalu kemudian ada 1837 dan juga 1844 yang akan menjadi tameng terakhir. Ya, inilah areal yang kita tandai sejak tadi pagi dan juga kemarin tentunya ya. Dengan kenaikan kemarin spike 1829 lalu turun mendekati areal arsir kita 1813-16, ternyata hanya tergelincir sampai zona 1818. Nah, ini menandakan apa? Berarti skema yang kita nantikan terkait dengan weak demand, moderate demand, ataupun strong demand itu masih tetap berlaku teman-teman. Walaupun dengan pilihan Anda bisa melakukan di areal 1813, 1816, atau 1804, 1806, atau terjauhnya di 1786. Tentunya dengan catatan, kalau memang ternyata skenario-nya adalah penurunan lebih dulu, maka saya lebih berharap ini yang akan tersentuh lalu kemudian di rebound dan bisa diharapkan untuk tembus 1830-an. Walaupun dengan catatan 1835, 37 dan juga 1844 itu akan menjadi rintangan yang cukup mengganggu dan akhirnya dia akan kembali melempem atau tertekan kembali. Of course, end of month flow setelah power speech lalu kemudian setelah data GDP saya rasa cukup wajar kalau nanti kita akan dapatkan rejection. Tapi kalau ternyata pernyataan dari Powell lalu kemudian dengan data GDP yang lebih parah ataupun lebih jelek, maka kemungkinan kita bisa dapatkan dorongan sampai 1844 atau bahkan ditembus. Jadi kalau misalkan itu ditembus, Anda boleh hold buy Anda, tapi kalau misalkan tidak ditembus, Anda boleh switch posisinya menjadi areal sell kisaran 1835 sampai 1844 ya. Jangan di areal 30 karena di 30 kemungkinan bisa saja dengan mudah ditembus. Oke, jadi skenario untuk pagi tadi di mana kita sempat memberikan rekomendasi untuk melakukan buy di area 18, 13, 18, 15, saya rasa ini masih tetap berlaku dengan TP 21 dan juga TP keduanya 1826. Tapi dengan catatan tadi ya, begitu dia tembus 1832, hold posisi buy Anda dan bahkan bisa menambah atau bahkan mempertahankan posisi buy tersebut kalau memang berhasil tembus 1840 atau bahkan 1844 di area R3 ini. Grafik pound sterling juga menyatakan hal yang sama di mana outlook-nya masih tetap kami pertahankan bearish dan betul saja kemarin dengan rangkaian small body candle di area resisten ternyata betul meluncur dan ditutup dengan bearish candle. Ini berarti semakin memperkuat apa dugaan kami terkait dengan bearish candle atau penurunan ya. Nah, 1.2187 so far so good ya karena low-nya juga 1.2174 belum dianggap tembus. Tapi kalau misalkan sampai tembus dan dia ditutup di bawah berarti kita akan mendapatkan 1.2090. Tapi tentunya semua bergantung kepada pernyataan Bailey. Kalau dia tetap dovish, oke, kita bisa pertahankan triangle, lebih tepatnya descending triangle ini untuk meluncur di bawah 1.2169 atau bahkan di bawah 1.2113. Oke teman-teman, skenario-nya begini. Posisinya tetap sell, begitu dia ada spike, itulah kesempatan Anda untuk melakukan sell. Tapi begitu dia tembus 1.2113, Anda boleh hold atau tahan posisi sell Anda sampai target yang memungkinkan yang terdekat berikutnya adalah 1.2044 atau 1.2090. Tapi kalau misalkan Anda melihat gejala bahwa bahasanya Bailey memberi isyarat akan memberikan kenaikan 50 basis point atau lebih, maka hati-hati saat dia tembus level 1.2260-an atau kita anggap saja 1.2290. Itulah sebabnya strategi untuk pagi ini yang sempat kami share adalah melakukan sell on rally 1.2230 ataupun 1.2250. So far belum kena memang karena memang high-nya masih tertahan di 1.2212. Targetnya kalau kena berarti kita maksimumnya di 1.2120, tepat di atas 61.8%. Itu sebabnya kami memberikan keterangan hold posisi sell kalau memang tembus 61.8% di 1.2113 ini. Nah, terakhir untuk crude oil sendiri, selamat karena terakhir kita mendapatkan area correction 109.60-an, lalu kemudian dia rebound kembali ke 111 dan bahkan pagi tadi sempat 112.47. Oke, so far range-nya cukup masuk akal ya, cukup logis. Masih dari 110 sampai 112.47. Oke, kita lihat dulu dari daily chart-nya kurang lebih dengan pertanda candlestick yang masih tetap bullish ya.
masih tetap bullish. Ini area dari rising wedge sudah tidak berlaku. Nah, tapi yang kita pertahankan atau yang kita lihat adalah kondisi dari terakhir ya, kenaikan terakhir ini ternyata dia sudah berada kembali di atas resisten. Ya, jadi sebelumnya dia sempat turun, tapi sekarang sudah berada di atas. Nah, butuh satu candle lagi sebetulnya untuk menyatakan bahwa dia memang sudah layak untuk menjadi strong bullish kembali. Jadi kalau misalkan ini belum, ya kita anggap saja ini masih satu candle, next candle-nya masih tetap berjalan. Kalau ternyata closing-nya bullish, oke, Anda lanjutkan posisi buy Anda sampai target 118 atau 120. Tapi kalau tidak, ya Anda segera exit saja di 115 ya, karena kemungkinan dia bisa kembali turun di bawah 109. Nah, itu artinya di grafik keempatnya kita menginginkan proyeksi penurunan hanya bertahan di 50% ini, lalu kemudian dia mengalami kenaikan sampai 114,80. Itulah sebabnya kita memberikan rekomendasi 110,40 ataupun 60 dengan target maksimal 112,60 dan stop loss 109,60. Anda boleh exit 111,40 kalau memang ternyata dirasa ya cukup dan juga tidak mungkin tembus lagi level 112. Selalu dengan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.